Nah, udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155, kelas manajemen 25A. Di sini saya akan mereview buku dari penulis Terelie berjudulkan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Jadi, novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 oleh Republika Penerbit dengan tebal 426 halaman. Genrenya termaksud fiksi, religius, dan penuh makna filosofis tentang kehidupan. Nah, jadi ini adalah novelnya dari karya penulis Terelie berjudulkan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Jadi, cerita ini berpusat pada tokoh utama yang bernama Ray atau Rai, seorang pria kaya dan sukses yang sedang terbaring di rumah sakit di usia tuanya. Di balik kesuksesannya, Rai menyimpan masa lalu yang sangat kelam dan penuh luka. Suatu malam, ia didatangi oleh sosok misterius yang mengajaknya menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Dalam perjalanan itu, Rai diajak menjawab 5 pertanyaan besar yang selama ini menghantuinya. Tentang asal penderitaannya, makna kehilangan, arti kebahagiaan, dan tujuan hidup yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Jadi, lewat kilas balik masa lalunya di panti asuhan, kehidupannya di jalanan, hingga masa dewasanya sebagai pengusaha besar, Rai akhirnya menyadari bahwa setiap peristiwa yang pahit yang pernah terjadi memiliki alasan yang indah di balik. Nah, buat di tokoh penokohannya, tokoh utamanya tentu bernama Rai. Awalnya, Rai digambarkan keras kepala, pendendam, dan mudah marah. Tapi, seiring perjalanan cerita, ia berubah menjadi sosok yang bijak dan penuh penyesalan. Perubahan karakter menunjukkan proses pendewasaan dan pencarian makna hidup yang mendalam. Ada juga Sultan, sahabat masa kecil Rai yang tulus dan penuh kasih sayang. Sultan menggambarkan makna persahabatan sejati. Selain itu, ada gurunya, sosok bijak yang menuntun Rai memahami arti kehidupan dan memaafkan masa lalunya. Oh ini, oke. Sekarang kita masuk ke temanya. Jadi, coba jelek banget kameranya. Oke. Jadi, tema utama novel ini adalah pencarian makna hidup dan penebusan diri. Melalui kisahnya Rai, Terelie mengajarkan bahwa setiap penderitaan memiliki maksud. Bahwa hidup bukan berarti sekedar tentang sukses dan harta, melainkan tentang bagaimana seseorang belajar memaafkan dirinya dan bernambahi dengan masa lalu. Udah belum? Udah, Udah. udah. Sekarang kita masuk ke amanatnya ya. Amanatnya. Jadi, setiap kejadian hidup memiliki makna, meskipun terlihat menyakitkan. Yang kedua, kebahagiaan sejati datang dari hati yang mampu menerima dan juga bersyukur. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan manusia, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Loh, tiba-tiba terang. Oke, lanjut ya. Buat gaya bahasanya, Terelie itu dikenal dengan gaya bahasanya yang sederhana tapi puitis. Kalimat-kalimatnya singkat, efektif, tapi penuh makna. Banyak kutipan yang bisa membuat pembaca berhenti sejenak untuk merenung. Salah satu kalimat yang paling terkenal adalah, hidup adalah perjalanan panjang menuju pulang. Nah, mati ini gimana sih pencahayaan? Udah mulai. Nah, tapi menurut saya sendiri ada gaya bahasa atau kata-kata yang menurut saya bermakna juga bagi saya sendiri. Ada di novel tersebut pada halaman 301, yaitu apapun bentuk kehilangan itu, ketahuilah cara terbaik untuk memahaminya adalah selalu dari sisi yang pergi.
bukan dari sisi yang ditinggalkan. Kalimat ini menggambarkan bahwa hidup sebenarnya adalah perjalanan spiritual, dan setiap manusia pada akhirnya akan pulang kepada Tuhan. Selain itu, penggunaan alur campuran, maju dan mundur, membuat pembaca ikut hanyut dalam perjalanan hidup Rai, dari masa kecil hingga masa tuanya. Serem juga ya ini novel-novelnya. Sekarang kita masuk ke ya. Kita masuk ke alur dan latar. Alurnya bersifat campuran antara masa kini dan masa lalu. Ceritanya berpindah dari rumah sakit ke berbagai kenangan Rai. Masa kecil di panti asuhan, perjuangan di jalanan, sampai masa suksesnya. Latar tempatnya bervariasi, tapi semuanya saling terhubung dan memperkuat makna perjalanannya. Oke, lanjut. Oh iya, sebelumnya kita ganti baju sama ganti gak pakai helmet karena kemarin kehujanan ya. Tapi kita lanjutin aja, masuk ke nilai kehidupan. Novel ini tuh mengandung banyak nilai kehidupan. Pertama, tentang syukur dan kesabaran. Bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi setiap kesulitan pasti membawa pelajaran. Yang kedua, tentang memaafkan, baik kepada orang lain maupun diri sendiri. Yang ketiga, tentang keberanian menghadapi masa lalu. Karena hanya dengan berdamai, seseorang bisa benar-benar hidup dengan tenang. Udah mulai lagi. Intinya sih ya, Rai itu menunjukkan bahwa sekalipun seseorang memiliki masa lalu yang kelam, dia tetap bisa berubah dan menemukan cahaya hidupnya sendiri. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari novel ini, kelebihannya ada yang pertama. Untuk kelebihan, novel ini terletak pada pesan moralnya yang kuat dan bahasanya yang menyentuh. Terelie berhasil membuat pembaca merenung tanpa merasa digurui. Karakter-karakternya realistis dan setiap adegan punya makna yang dalam. Namun, ada sedikit kekurangan. Beberapa bagian terasa berulang karena terlalu banyak renungan panjang, sehingga temponya agak melambat. Meski begitu, bagian-bagian itulah yang justru memperkuat pesan novel ini secara emosional. Oke, udah ketek. Untuk kesan pribadinya, bagi saya pribadi, membaca Rembulan Tenggelam di Wajahmu terasa seperti bercermin. Novel ini bukan hanya tentang tokoh Rai, tapi juga tentang kita, tentang setiap orang yang pernah terluka, kecewa, dan berusaha memahami arti hidupnya. Setiap bab membuat saya sadar bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua yang kita alami, bahkan yang paling menyakitkan, adalah bagian dari rencana besar yang indah. Novel ini membuat saya belajar untuk tidak menyalahkan masa lalu, tapi belajar dari sana. Oke, secara keseluruhan, Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah karya yang layak dibaca oleh siapapun yang sedang mencari makna hidup. Bahasanya sederhana, alurnya kuat, dan pesan moralnya sangat membekas. Terelie berhasil mengingatkan pembaca bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tapi dari hati yang mampu memaafkan dan bersyukur. Novel ini bukan hanya bacaan, tapi juga perjalanan batin yang membuat kita lebih memahami hidup, kehilangan, dan makna pulang yang sesungguhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.